Halo semuanya, kami dari kelompok 12 yang akan membahas mengenai perang dingin dalam pengembangan iptek. Ya, kami akan membahas mengenai perang dingin dua adidaya yaitu Amerika dan juga Uni Soviet. Kemudian ada poin pembahasan, timeline, signifikasi terhadap Indonesia, dan juga kesimpulan. Dan kami di akhir nanti akan memberikan sebuah pesan. Oke, kita akan masuk ke dalam perang dingin. Perang dingin antara blok barat dan blok timur dimulai dari kecurigaan di antara kedua blok tersebut, antara satu dengan yang lainnya. Kecurigaan yang kelak berujung kepada ketegangan antara kedua blok tersebut yang dimulai dari sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kemudian meningkat seiring waktu sejak Perang Dunia Kedua selesai. Kemudian, hasrat dari setiap blok untuk dapat menunjukkan kekuasaan mereka semakin meningkat, sehingga untuk menjaga gengsinya masing-masing, Amerika dan juga Rusia berlomba-lomba untuk membuat terobosan dalam sebagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, militer, teknologi, dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu dua adidaya dengan negara Amerika dan juga Rusia. Amerika tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat merupakan negara superpower atau dapat disebut sebagai negara adidaya hingga saat ini. Negara dengan sistem pemerintahan Republik Federal ini telah menjadi negara yang memiliki kekuasaan militer, ekonomi, dan memiliki kekuatan politik serta teknologi yang tinggi. Nah, pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, negara yang sering disebut negara Paman Sam ini terus maju menjadi negara yang menguasai perindustrian. Bahkan pengaruh negara ini semakin meluas hingga menjadi pusat teknologi dunia setelah pecahnya Perang Dingin. Rusia. Rusia atau Uni Soviet yang dulu dikenal sebagai negara atau kesatuan dari simbol komunis, menempatkan diri mereka sebagai negara adidaya yang cukup kuat juga dan juga hebat sejak masanya dengan pemerintahan komunis. Nah, dengan dipimpin oleh Partai Komunis. Uni Soviet lebih tepat disebut sebagai Kesatuan Republik Sosialis Soviet atau disingkat dengan USSR, adalah negara sosialis yang terdiri dari tahun 1922 hingga 1991. Nah, eksistensi ini masih berdampak hingga sekarang dan nampak nyata bagi negara di sekitar Rusia. Bahkan mereka dapat dikatakan sebagai pesaing dari negara adidaya Amerika. Bagi negara adidaya seperti Rusia dan Amerika, banyak hal yang mereka perdebatkan hingga sekarang. Bahkan pada zaman mereka yaitu Amerika dan Uni Soviet, ada hal juga yang mereka perdebatkan dalam Perang Dingin. Antara lain ada senjata nuklir, PLTN, dan ruang angkasa. Senjata nuklir sendiri adalah alat peledak yang mendapatkan daya ledaknya dari reaksi nuklir, entah itu reaksi fisi ataupun kombinasi dari fisi dan fusi. Keduanya melepaskan energi yang besar dalam jumlah massa yang kecil. Bahkan alat peledak nuklir dapat menghancurkan sebuah kota dengan ledakan api dan radiasi. Seperti yang kita tahu, bom atom yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima adalah salah satu pencetus bagaimana Rusia mengadang-gadang untuk membuat bom yang lebih kuat daripada bom atom yang meledak di sana. Dan hal inilah yang terjadi pada senjata nuklir yang kita kenal hingga sekarang. Yang bukan hanya dimiliki oleh dua negara tersebut, tapi dimiliki oleh berbagai negara besar yang ada di dunia. Kemudian ada PLTN. PLTN ini sederhananya adalah salah satu pencetus dari senjata nuklir. PLTN sendiri adalah suatu pembangkit energi listrik yang menggunakan sumber energi nuklir sebagai bahan bakarnya. Bangunan sebuah PLTN itu terdiri dari dua bangunan utama, yaitu reaktor nuklir dan bangunan generator listrik. Bagian reaktor nuklir adalah bagian yang berfungsi mengubah energi bahan bakar nuklir menjadi energi panas untuk menguapkan air dan merupakan sumber bencana bila terjadi kecelakaan nuklir. Karena bagian ini merupakan sumber radiasi zat radioaktif, radiasi panas, dan ledakan yang dapat memusnahkan kehidupan dan merusak lingkungan sekitarnya. Jadi sederhananya PLTN itu sebagai pembangkit listrik yang bertenagakan nuklir, di mana nuklir ini menghasilkan sebuah energi yang akan memanaskan air menjadi uap.
dan uap itu akan dimasukkan kepada generator dan akan diubah menjadi listrik. Jadi di sini nuklir dapat dijadikan sebagai energi panas yang mengubah air menjadi uap sebagai energi untuk menghasilkan listrik. Kemudian ruang angkasa. Ruang angkasa menjadi salah satu hal pencapaian manusia terbesar yang bersejarah. Dan hal ini yang kita kenal sebagai sejarah Amerika untuk pertama kalinya menerbangkan manusia dan mendaratkannya di bulan. Ruang angkasa sendiri adalah salah satu pencetus dalam perang dingin, bagaimana mereka menggunakan ruang angkasa untuk meneliti, untuk melihat berbagai kajian yang ada, bahkan untuk mengembangkan senjata militer. Teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Sedangkan luar angkasa atau dikenal juga dengan istilah antariksa adalah bagian luar dari atmosfer, yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Pada masa perang, teknologi luar angkasa erat kaitannya dengan persenjataan. Hal ini karena secara spesifik pengembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan roket yang digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Kita akan mulai pembahasan kita dari perkembangan senjata nuklir baik dari Amerika maupun Uni Soviet. Di sini Amerika merupakan negara pertama yang menguji bom atom pada Project Trinity terkhususnya dan juga menggunakannya. Di mana kita tahu bahwa penggunaan bom atom oleh Amerika pada kota Hiroshima dan juga Nagasaki pada tahun 1945 merupakan satu-satunya penggunaan senjata nuklir yang nyata yang dapat kita lihat di sejarah dunia. Oke. Di sini Soviet merasakan sebuah ketertinggalan sehingga mereka perlu mengejar Amerika dalam perkembangan senjata nuklir. Pada tahun 1949, Soviet berhasil menguji coba bom atom pertamanya yang bernama RDS-1 di situs uji coba Semipalatinsk di Kazakhstan. Melihat peristiwa ini, Amerika melihat bahwa Soviet semakin menutup gap antara mereka berdua. Soviet sudah tidak tertinggal lagi seperti sebelumnya, sehingga Amerika semakin memacu perkembangan senjata nuklirnya. Persaingan antara keduanya semakin ketat, hingga pada akhirnya, pada Maret 1954, Amerika berhasil menguji coba senjata nuklirnya yang terkuat sejauh ini, yaitu pada uji coba Castle Bravo yang dilaksanakan di Kepulauan Marshall di sekitaran Samudra Pasifik. Bom yang diledakkan di situ berhasil menghasilkan daya ledak sekitar 15 megaton TNT. Melihat hal tersebut, Soviet tidak mau ketinggalan juga, sehingga Soviet semakin mengembangkan senjata nuklirnya supaya menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, pada Oktober 1961, Soviet berhasil menguji coba Tsar Bomba, di mana bom ini yang diledakkan merupakan senjata nuklir dengan daya ledak tertinggi sejauh ini dari setiap negara yang pernah menguji senjata nuklir dengan daya ledak sekitar 50 megaton TNT. Сброс. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующее свечение, несмотря на сплошную облачность. Di sini, persaingan antara keduanya semakin sengit hingga pada akhirnya pada tahun 1962, Soviet mulai mengirimkan secara langsung rudal nuklirnya ke sebuah negara yang bernama Kuba untuk mengancam Amerika Serikat yang mulai sebelumnya mengirimkan rudal milik Amerika ke Italia dan juga Turki. Jadi pada dasarnya mereka mengirimkan rudal nuklir bukan langsung ke negara tujuannya, tetapi ke negara yang berdekatan. Di sini terjadilah sebuah peristiwa penting, yaitu krisis rudal Kuba atau Cuban Missile Crisis pada Oktober 1962 yang bertahan kurang lebih 2 minggu. Dan setelah itu dilaksanakan sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika dan juga Soviet, di mana terjadi kesepakatan bahwa mereka sepakat untuk menarik kembali persediaan rudal nuklir mereka agar tetap dijaga di negara mereka masing-masing. Tidak ada lagi
rudal milik Amerika di Italia dan juga Turki, dan tidak ada lagi rudal milik Soviet di Kuba. Tetapi, meskipun sudah terjadi krisis seperti ini, mereka masih terus berlomba supaya dapat membuat persenjataan nuklir yang semakin kuat dan juga membuat lebih banyak lagi. Di sini, terjadi sebuah perjanjian yang menjadi titik balik Amerika dalam lomba untuk memproduksi senjata nuklirnya pada tahun 1970, yaitu pada perjanjian NPT atau perjanjian non-proliferasi. Di sini perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi persediaan senjata nuklir secara global, di mana aktor utamanya yang menandatangani adalah Amerika dan juga Uni Soviet. Di sini Amerika sepakat untuk mengurangi persediaan senjata nuklirnya, tetapi Soviet bukan mengurangi, malah semakin menambah. Kelihatannya Soviet hanya menandatangani, tetapi pada nyatanya mereka tidak sepakat, malah melakukan sebaliknya. Soviet dan juga Amerika semakin berkompetisi, Amerika semakin mengurangi, Soviet semakin menambah. Kemudian pada tahun 1972 adalah mulai diadakan perjanjian yang lagi Kemudian pada tahun 1972 mulai diadakan serangkaian perjanjian yang kelak akan menentukan perkembangan perlombaan senjata nuklir antara Amerika dan juga Soviet, di mana pada tahun 1972 ada perjanjian salah satu atau Strategic Arms Limitation Talk yang pertama, kemudian ada juga perjanjian SALT yang kedua pada tahun 1979, yaitu perjanjian yang sama. Kemudian ada juga perjanjian IRNF pada tahun 1989 atau perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, dan juga pada tahun 1991 ada perjanjian START 1 atau perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty. Di sini pada pertengahan antara 1980 dan juga 1990, Soviet mulai mengalami titik baliknya, di mana melalui serangkaian perjanjian yang dilaksanakan, Soviet semakin mengurangi persediaan senjata nuklir milik mereka setelah sebelumnya mereka semakin menambah. Diperparah lagi, pada tahun 1991, Soviet runtuh, di mana negara-negara yang pada awalnya merupakan bagian dari Soviet menjadi negara-negara independen, dan juga yang terbesar sisanya dapat kita lihat pada hari ini adalah negara Federasi Rusia. Kemudian kita lanjutkan pada tahun 2002 sampai 2010. Pada tahun 2002 diadakan kembali perjanjian START, yaitu perjanjian START yang kedua, untuk semakin mengurangi persediaan senjata nuklir baik dari Amerika maupun Soviet. Di sini perjanjiannya dikenal sebagai perjanjian START yang kedua, atau nama lainnya ada perjanjian Moskow. Kemudian untuk melanjutkan perjanjian Moskow yang akan habis pada Desember 2012, Amerika Serikat dan juga Federasi Rusia kembali mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian New START pada tahun 2010 di bulan April. Setelah membahas perkembangan senjata nuklir, kita akan membahas perkembangan nuklir, teknologi nuklir untuk penggunaan yang lebih damai, yaitu untuk membangkitkan tenaga listrik. Di sini, berkebalikan dengan perkembangan senjata nuklir, Soviet berhasil memulai lebih dulu, di mana mereka berhasil membangun PLTN pertama yang mereka berhasil dirikan pada tahun 1994 di daerah Obninsk. Kemudian 3 tahun setelahnya, Amerika berhasil memproduksi energi nuklir pada skala komersial di daerah Pittsburgh. Setelah itu, kompetisi antara keduanya semakin meningkat, dan pada akhirnya pada tahun 1994 dan juga 1974 merupakan 2 tahun yang penting bagi Uni Soviet, di mana pada tahun yang pertama mereka berhasil mengoperasikan reaktor VVER pada sebuah PLTN di daerah Novovoronezh, dan pada tahun yang kedua, tahun 1974, Soviet berhasil mengoperasikan reaktor RBMK yang pertama pada sebuah PLTN di daerah Leningrad. Dan by the way, reaktor RBMK ini merupakan reaktor yang bermasalah di insiden Chernobyl yang akan kita bahas setelah ini, di mana terjadi sebuah desain pada reaktor tersebut yang membuat reaktor tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik ketika terjadi masalah. Kemudian 5 tahun setelahnya terjadi insiden Three Mile Island di Amerika pada tahun 1979, di mana insiden ini menyebabkan kebocoran sedikit zat radioaktif dan sesungguhnya dapat ditangani dengan baik. Tetapi karena komunikasi yang buruk baik dari pihak PLTN maupun masyarakatnya, insiden tersebut terkesan dilebih-lebihkan.
terkesan terlalu besar, sehingga menimbulkan kepanikan yang sebenarnya tidak perlu. But at a news conference early this afternoon, Governor Thornburg suggested pregnant women and preschool children within a 5-mile radius of 3 Mile Island leave the area. And residents within a 10-mile radius have been urged to stay indoors indefinitely. Remain indoors. Close all windows and doors. Where are you going to? Going to my mother's. I don't know where else to go at this point. I'm just gonna go, get out, I'm not coming back. Thornburg emphasized more than once he nor anyone else has not yet ordered an evacuation, but he did admit there's always that possibility. The situation here has become more and more confusing each day since the initial release on Wednesday morning, as several state and federal agencies try to react to the crisis. There is still no reason to believe any radiation has spread into our area. Lackawanna County Civil Defense has been taking readings in downtown Scranton. The survey meter used to detect low levels of radiation showed no increase in radiation as a result of the Harrisburg plant accident. Our reporters in Harrisburg now have their story assembled for us to tell us what's been going on in the recent hours in Harrisburg. Mike Stevens is standing by with this live report. Mike? Gary, all through this day, there has been a great deal of concern about the situation at 3 Mile Island. We will keep in constant touch with Mr. Denton and his associates. They will bring to us whatever information they feel is relevant to dealing with our concern, which is the safety of the people of this Commonwealth. Many of the governor's recommendations and decisions are being made on the advice of Dr. Harold Denton of the Nuclear Regulatory Commission, whom President Carter has personally dispatched. Dr. Denton says that the possibilities of a complete meltdown at this point are very, very remote. However, Dr. Denton does call this the most serious nuclear accident in the nuclear industry history. Sebaliknya, sekitar 7 tahun setelahnya, pada tahun 1986, terjadi insiden Chernobyl di daerah Ukraina, tepatnya di kota Pripyat. Di sini, insidennya cukup masif, cukup besar, tetapi justru malah berusaha ditutup-tutupi oleh pihak Soviet, supaya gengsi mereka tidak tercoreng, supaya nama baik mereka tetap terjaga. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, it was shut down. And as tests were conducted, similar puzzling reports of high radiation came in from all over Scandinavia. But still, no accidents were reported, leading to the conclusion that the problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union, a fact confirmed to the Soviet people on television tonight. An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. One of the atomic reactors was damaged. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. The civilian plant in question is in the Ukraine. It's something of a showcase facility, featured here in Soviet Life magazine, which extolled its safety record. It's near the city of Kiev, population 2.5 million, and about 1,000 miles from Scandinavia, meaning that whatever did occur there, a radioactive cloud headed north across Poland today and into Denmark, where radiation levels were 5 times normal, to Finland 6 times normal, to Norway up 50%, and Sweden illegally high. There are indications the accident could have happened several days ago. It would take that long for radiation to drift to Scandinavia and to make the political decision to announce it. You can be sure that the decision to disclose was made at the very highest level, undoubtedly by Gorbachev himself, and probably it took several days for the Soviet leaders to decide how to handle it. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкает твердят средства массовой информации Запада, нет.
Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Обязательным элементом при проведении работ на Чернобыльской АЭС является безусловная гарантия здоровья всех, кто здесь трудится. Для этого ведется постоянный дозиметрический контроль. Видно трубу второй очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Держи это место! Держи! Держи! Где дым идет? Где дым? Вот так держи! Так держи! Вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними с шахты реактора выносились радиоактивные частицы. Di sini, insiden Chernobyl merupakan batu sandungan yang cukup besar bagi Soviet dalam sejarah perkembangan teknologi nuklir mereka untuk membangkitkan listrik. Meskipun begitu, Soviet dan juga beberapa negara lain yang mengoperasikan PLTN masih tetap berusaha untuk mengambil pelajaran berharga dari insiden tersebut, terutama dalam aspek keselamatan kerja dan juga prosedur yang sesuai dalam mengoperasikan PLTN. Kemudian, mulai dari tahun 1991 sampai seterusnya, PLTN di Soviet mulai memasuki masa-masa yang cukup sulit, di mana pada tahun yang sama Soviet runtuh, menyisakan Rusia sebagai negara terbesarnya dan juga negara-negara yang sebelumnya menjadi bagian Soviet menjadi negara-negara yang independen. Meskipun begitu, Federasi Rusia, bagian terbesar Soviet pada dulunya, masih tetap menjaga kinerja PLTN yang tersisa dan mengusahakan yang sebaik-baiknya dari PLTN tersebut. Eksplorasi luar angkasa menjadi terobosan penting bagi umat manusia, di mana kita dapat mengenal yang namanya beda antariksa. Dan hal ini bermula pada tahun 1957 oleh Uni Soviet. Program antariksa Uni Soviet yang memulai ekspedisi dan mengembangkan rudal balistik antar benua pertama yaitu R-7, satelit pertama Sputnik 1 dan membawa hewan pertama kali keluar dari bumi dan mau orbit di bumi yaitu anjing Laika di Sputnik 2. Dan hal inilah yang menjadi berita gempar bagi seluruh dunia, khususnya Amerika. Akhirnya Amerika pun tidak tinggal diam dan membentuk programnya sendiri yaitu NASA pada tahun 1958 yang kita kenal sebagai Nationalist Acronyms and Space Arts, di mana saat ini NASA telah berubah nama dengan tetap menggunakan 3 kata pertama dan mengganti kata terakhir dengan administration. NASA sendiri pada tahun yang sama mengirimkan satelit pertamanya yaitu Pioneer 1. Hal ini menyebabkan Indonesia mulai pembangunan reaktor nuklir pertama pada tahun 1965 yaitu reaktor Triga Mark II di kota Bandung. NASA maupun Uni Soviet saling menggempurkan kapsul maupun satelitnya masing-masing, di mana tahun 1958 hingga 1961 adalah tahun di mana terobosan keluar angkasa sangat penting dan sangat menjadi perhatian dunia. Pada tahun 1959, Luna 2 milik Uni Soviet menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai bulan. Sedangkan di tahun yang sama, Luna 3 mengambil foto sisi jauh bulan. Dan tahun 1961 adalah tahun bersejarah bagi umat manusia, di mana untuk pertama kalinya manusia berpergian keluar angkasa, yaitu Yuri Gagarin. Namun Yuri Gagarin sangat jarang didengar oleh orang awam, dan lebih mengenal Neil Armstrong dan Buzz dibandingkan Yuri Gagarin. Pada tahun 1958 sampai 1961, NASA juga meluncurkan satelit pertamanya yang tadi saya sebutkan yaitu Pioneer 1. NASA mendapatkan 7 astronot baru melalui pelatihan, dan di tahun berikutnya NASA juga meluncurkan satelit cuaca pertamanya yaitu Echo 1. Dan di tahun 1961 Amerika meluncurkan astronot untuk pertama kalinya dalam penerbangan suborbital selama 15 menit, yaitu Alan Shepard sebagai astronotnya melalui proyek Mercury Redstone 3. Dan sejarah manusia terukir kembali di tahun 1969
NASA mengirim 2 astronot, yaitu Neil Armstrong dan Buzz Aldrin pada proyek Apollo 2, yang menjadikan kedua manusia tersebut adalah manusia yang pertama kali mendaratkan kaki di bulan pada Juli 1969. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 20 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Big shadow. 4 forward. 4 forward, drift into the right a little. 20, down a half. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LEM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the LEM now. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Tony, this is so great you can't believe it. I believe it, Charlie. It's raining, John. Look at it go, would you, Charlie? You got all your steering, it's great. Oh, this is going to be some kind of different ride. Hippity hoppity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. 1 ignition. Right away, Houston. Vector good. We're burning flat. That's right. Looks good, flight. How's the base shot flight? Roger. Descending. Stand by for splashdown. Recovery, America, stable water, and cruise call. Dan hal inilah yang mencetuskan berbagai penerbangan ke luar angkasa oleh kedua negara tersebut. 1971, Uni Soviet meluncurkan Salyut 1 sebagai stasiun luar angkasa pertama di dunia. Namun, Amerika tidak kalah. Pada 2 tahun kemudian, tepatnya 1973, Amerika meluncurkan Skylab sebagai stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat. Dan hal inilah yang menjadikan kedua negara tersebut sebagai negara adidaya yang memiliki stasiun pertama masing-masing negara dan stasiun yang sangat terkenal hingga sekarang. Namun, perdebatan ataupun persaingan tersebut usai, di mana tahun 1975 Apollo Soyuz Test Project, misi kerjasama antara Amerika dan Uni Soviet, dilaksanakan. Dan inilah menjadi titik balik di mana kedua negara tersebut dapat bekerja sama untuk meneliti bidang antariksa di luar sana. Kita belajar mengenai perkembangan senjata nuklir, PLTN, dan eksplorasi ruang angkasa dari Amerika dan juga Uni Soviet. Selanjutnya, kita akan membahas dan melihat signifikansi dari 3 poin yang saya sebutkan tadi. Berikut penjelasannya. Yang pertama-tama, kita ingin melihat dulu yang pertama, yaitu signifikansi perkembangan teknologi nuklir bagi bangsa Indonesia. Di sini, efek dari penggunaan nuklir membuat Presiden Soekarno melihat bahwa teknologi nuklir dapat menjadi solusi energi yang tak terbatas sama seperti yang dipikirkan oleh negara lainnya. Di sini, pada awalnya pihak blok barat melakukan uji coba nuklir di Samudra Pasifik, tepatnya di Kepulauan Marshall, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Contohnya adalah Castle Bravo. Karena uji coba tersebut, Soekarno ingin melihat apakah Indonesia terkena dampak kontaminasi dari radiasi radioaktifnya. Setelah dicek, terutama di bagian Indonesia Timur seperti Ambon dan sekitarnya, Soekarno tidak melihat adanya kontaminasi apapun. Meskipun begitu,
Soekarno masih tetap ingin penggunaan energi nuklir untuk tujuan yang damai, yaitu untuk sebagai alternatif energi yang efisien, efektif, dan bersih. Hal ini menyebabkan Indonesia mulai pembangunan reaktor nuklirnya yang pertama pada tahun 1965, yaitu reaktor Triga Mark II di kota Bandung. Eksplorasi luar angkasa sangat berdampak terhadap Indonesia. Dampak dari kedua peristiwa mendorong Indonesia yang dalam melakukan proyek luar angkasa pada tahun 1962. Tahun 1962 adalah tahun krusial di mana Rusia dan Amerika saling memberikan perhatian khususnya terhadap perkembangan bidang antariksa. Pada tahun 1958 hingga 1968 dapat dikatakan itu adalah tahun-tahun di mana dunia terpusat kepada dua negara dari tersebut. Mereka melihat apakah ada kemungkinan, apakah ada manfaat dari bidang antariksa. Dan jelas kita lihat sekarang banyak hal yang kita dapatkan. Satelit, komunikasi, persenjataan maupun informasi tentang luar angkasa. Dan tahun 1962 adalah tahun yang dapat dikatakan sebagai tahun jaya-jayanya Rusia ataupun Uni Soviet yang kita kenal pada masa lampau tersebut. Dan hal ini yang mendorong Indonesia juga untuk mengarah kepada hal tersebut. Mengapa demikian? Karena LAPAN atau Lembaga Penerbangan Antariksa yang didirikan oleh Indonesia tahun 1963 itu beroposisi terhadap Rusia ataupun Uni Soviet yang kita kenal. Namun dalam hal ini Indonesia hampir berhasil juga mengirimkan salah satu astronotnya, namun terkendala akibat suatu insiden yang mengakibatkan gagalnya penerbangan yang digawai oleh Pratiwi Sudarmono dengan misi Wahana Antariksa STS-61H. Pada tahun 1976, Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik PALAPA atau yang kita kenal SKSD PALAPA dan menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga setelah Amerika dan Kanada untuk menggunakan satelit komunikasi. Dan disinilah bagaimana Indonesia mulai berpihak kepada Amerika. Bagaimana mereka melihat perkembangan Amerika dan mempelajari bagaimana mereka mengirimkan satelit komunikasi. Dan hal ini juga digempur dan dibantu juga oleh pihak dari blok barat. Jadi secara tidak langsung Indonesia dapat dikatakan gerakan non-blok yang menguntungkan Indonesia untuk mempelajari dan melihat kaitannya dalam eksplorasi luar angkasa. Dan hal inilah yang mencetuskan Indonesia sebagai negara yang dapat dikatakan mampu bersaing pada awal kemerdekaan Indonesia. Oke, setelah melihat semua pembahasan yang sudah kami bahas, kami memiliki 2 poin penting dari penjabaran pembahasan ini, yaitu kerjasama dan juga rendah hati. Bisa kita lihat pada kedua gambar ini, di mana gambar pertama ada Donald Trump dan juga Putin saling berjabat tangan, di mana kedua negara harus bekerja sama. Kemudian yang kedua yaitu rendah hati. Di sini kami juga melampirkan suatu ayat Alkitab yang berhubungan dengan pesan-pesan kami. Pengetahuan yang diberikan bukan untuk menghancurkan satu sama lain, tetapi menyatukan satu sama lain. Terdapat dalam Amsal 4 ayat 5 mengajarkan bahwa pengetahuan yang diajarkan tidak boleh menyimpang dari apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebaliknya, kita diingatkan untuk berperan aktif dalam menggunakan ilmu pengetahuan tersebut untuk menjadi berkat dan mendukung perdamaian dunia.